أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami di bulan Syawal 1444 Hijriah ini. Pembahasan kali ini kita akan membagikan seputar mualaf dunia. Bicara mualaf, tentu tidak habis-habisnya. Seperti orang yang akan selalu lahir di atas fitrah dan kesucian Islam, hidayah datang tanpa melihat latar belakang unsur pekerjaannya. Hal ini sebagaimana yang telah dialami beberapa mualaf, yang telah mantap memeluk Islam. Ikuti video berdurasi singkat ini, untuk mengetahui informasi selengkapnya. Kisah mualaf kembali terjadi, tepatnya Jumat, tanggal 8 Juli tahun 2022 bertempat di kantor urusan agama, KUA, Telu Siatinggi Kabupaten Bon. Pria muda itu bernama Cornelis Bastian bin Laurentius, yang dinyatakan sudah sah memeluk agama Islam, dan mengubah namanya menjadi Muhammad Bastian, yang mengislamkan langsung oleh Kepala KUA Telu Siatinggi, Bapak Sahrudin, dan disaksikan dari pihak KUA Telu Siatinggi, bersama tokoh agama sekaligus tokoh masyarakat, Ahad, tanggal 10 Juli tahun 2022. Cornelis Bastian bin Laurentius bekerja sebagai buruh petani perkebunan ini, yang awalnya beragama Kristen Katolik dan berkeinginan pindah agama untuk memeluk agama Islam atas kesadaran sendiri, dan keinginan serta niat yang tulus, dengan benar dan sungguh-sungguh untuk memeluk agama Islam. Kemudian merupakan salah satu mendorong Cornelis Bastian untuk memeluk agama Islam adalah dengan rasa senang ketika melihat segala pelaksanaan ibadah orang yang beragama Islam. Di samping itu, ketertarikannya dengan akhlak atau rasa kasih sayang seorang bapak bernama Syamsuddin Rauf, dan Ibu Eni sebagai orang tua angkatnya yang selama ini tinggal bersamanya di Kalimantan Timur kurang lebih sudah 3 tahun lamanya. Muhammad Bastian saat ditemui mengatakan, dengan memeluk agama Islam ini merupakan keinginan sendiri serta niat tulus, dan yang membuat saya terdorong atau ingin memeluk agama Islam karena saya merasa senang melihat pelaksanaan orang beragama Islam ketika melaksanakan ibadah seperti salat, bacaan Al-Quran, senang mendengar suara azan, begitupun ibadah lainnya, ungkapnya. Saya berharap dengan memeluk agama Islam, untuk kedepannya saya harus taati segala aturan dalam agama Islam, khususnya dalam pelaksanaan ibadah artinya melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, tutur Muhammad Bastian. Sementara Kepala KUA Telu Siatinggi Bapak Sahrudin berharap, mudah-mudahan Muhammad Bastian menjadi Muslim yang taat, membanggakan Islam, dan bermanfaat sesama, terangnya. Yang kedua, seorang siswi SD masuk Islam. Sebagai salah satu tugas dan fungsi KUA kecamatan adalah melaksanakan pembinaan dan bimbingan keagamaan secara luas di wilayahnya. Salah satu layanan KUA kecamatan, seringkali membimbing masyarakat yang akan masuk agama Islam, seperti yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Batang pada Senin tanggal 17 Januari tahun 2022 yang lalu, membimbing salah satu mualaf yang dengan keyakinan hatinya, untuk memeluk agama Islam. Kepala KUA Kecamatan Batang Haji Abdullah Najib dalam keterangannya, ia mengatakan bahwa kali ini dirinya akan membimbing Lovely Queen Tabita Rosevin, siswi SD ia warga desa Pasekaran yang berkehendak masuk agama Islam. Sebelum proses pengucapan syahadat, Haji Abdullah Najib memastikan bahwa Lovely tidak dalam paksaan dari pihak manapun untuk memutuskan menjadi mualaf. Memeluk agama adalah pilihan pribadi setiap orang. Tidak boleh ada pemaksaan karena urusannya soal keyakinan, kata Haji Abdullah Najib. Yang ketiga, kisah haru pria kelahiran Makassar putuskan masuk Islam di balik jeruji besi. Penyelenggara zakat wakaf kantor Kementerian Agama Kabupaten Sinjai Dr. Andes Haji Sofyan P. memandu proses pengislaman Muhammad Sumitro, seorang laki-laki kelahiran kota Makassar tanggal 29 April tahun 1989, beralamat Jalan Gunung Latimojong nomor 146 Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. Bertempat di Masjid Rutan kelas 2B Sinjai, Senin, tanggal 22 Juni tahun 2020 pagi, ia mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagai tanda dirinya telah berhijrah dan memeluk agama Islam. Muhammad Sumitro yang sebelumnya memeluk agama Buddha, mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagai salah satu wujud ketulusan dan kesadaran sendiri berpindah keyakinan untuk memeluk agama Islam. Keislaman Muhammad Sumitro telah disaksikan beberapa jamaah masjid, Rustan SAG, Penyikuha Agama Islam Kecamatan Sinjai Utara Haji Khairuddin Pegawai Rutan Sinjai, dan Asmar. Muhammad Sumitro yang merupakan warga binaan rumah tahanan Sinjai yang telah divonis 8 tahun 7 bulan masa kurungan, yang sisanya telah dijalani 4 tahun lamanya. Siapa sangka dirinya selama pandemi corona, ia merasakan imannya mulai tumbuh dan ingin memeluk agama Islam murni dari hati, dan kemauannya sendiri,
dengan kesadaran sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Ia menyatakan saat jelang pengislaman dirinya bahwa, menurutnya agama yang tepat adalah agama Islam. Sejatinya memang tidak mudah untuk berpindah keyakinan begitu saja. Seperti yang dialaminya, ia mengaku untuk menjadi mualaf menerima banyak sekali cobaan yang bertubi-tubi di depan matanya. Namun ia berusaha tetap istiqomah, ungkapnya kepada tim Humas Kemenak Sinjai. Sementara itu, setelah memandu prosesi masuk Islam, Haji Sofyan menjelaskan, bahwa dalam memeluk suatu agama khususnya Islam harus dari hati, atas kehendak, kemauan, dorongan, tanpa paksaan dan pengaruh dari siapapun, dan di akhir kegiatan tersebut, penyelenggara zakat wakaf pun memberi ucapan selamat dan arahan, menurutnya hanya orang yang memperoleh rahmat dan hidayat dari Allah yang bisa seperti ini. Lebih lanjut ia berharap untuk kedepannya Muhammad Sumitro, agar belajar dan terus mendalami agama Islam, tentang ibadah dan ajaran Islam, sehingga menjadi muslim yang taat menjalankan ibadah dan ajaran Islam. Yang keempat, prosesi masuk Islam El Sadai. Pria ini bernama El Sadan Pardamaian Naibaho, mantan narapidana LP Cipinang yang beragama Kristen, beralamat di Perum Pesona Cikampek 2 Blok A03, Kerawang, pada Jumat tanggal 12 Maret tahun 2021, setelah membaca sebuah ikrar syahadat 2 kalimat syahadat kini resmi masuk Islam, dan menjadi seorang muslim. Prosesi pengislaman berlangsung khidmat di Musola Al-Ikhlas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Brebes. Sebagai pelengkap persyaratan, fotokopi KTP dan KK sebanyak 3 lembar, pernyataan masuk Islam bermaterai, dan tidak ada paksaan atau tekanan dari pihak lain. Selanjutnya didata, diperinci, dan pemberian syahadat piagam pernyataan masuk Islam dari Kemenak Kabupaten Brebes. Proses pelayanan cepat, mudah dan tidak dipungut biaya. Setelah pengajuan, dilayani, penuntunan pembacaan 2 kalimat syahadat, sekaligus penyerahan piagam syahadah dari Kemenak Kabupaten Brebes. Prosesi tersebut dibawa bimbingan Kasih Bimbingan Masyarakat, Haji Nasohidin, dan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu Kasih PD Pontren, Haji Akrom Jangka Daosat dan Garazawa, Faidur Rohim, dan dihadiri oleh Fajarin, Kemenak Kabupaten Brebes. Salah satu tugas Seksi Bimbingan Masyarakat Islam, Bimas Islam, melayani masyarakat yang akan masuk Islam. Seperti dijelaskan oleh Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Profesor Dr. Haji Muhammadiyah Amin, MAG. Beliau menjelaskan jika seseorang ingin masuk Islam, maka dipersilakan mengisi surat pernyataan masuk Islam. Surat ini patut dilengkapi bermaterai dan atas dasar kemauan sendiri. Nasohidin menyampaikan bahwa Islam tidak pernah memaksa pemeluk agama lain untuk pindah agama. Tapi, jika telah memeluk agama Islam, maka wajib hukumnya untuk mentaati ajaran yang ada dalam agama Islam. Hal yang sangat pokok adalah memahami dan mengamalkan rukun iman dan rukun Islam, ujarnya. Menurut beliau, keinginannya untuk memeluk agama Islam benar-benar dengan kesungguhan hati dan tidak ada paksaan dari pihak manapun. Prosesi pengislaman yang disaksikan oleh 2 orang saksi yang merupakan masyarakat setempat diakhiri dengan sedikit pesan pembimbing dan pembacaan doa. Dalam kesempatan itu Fajarin memberikan bimbingan mengatakan, beragama merupakan hak bagi setiap manusia sebagai wujud kesadaran diri. Siapapun tidak boleh memaksakan agama kepada orang lain. Ikrar syahadat merupakan pintu gerbang untuk memasuki agama Islam. Sebagai orang yang baru masuk Islam perlu mengetahui apa yang ada dalam Islam, sehingga akan memberi manfaat baginya. Semakin banyak pengetahuan yang diperoleh akan semakin banyak manfaat yang diambilnya. Untuk itu setelah melalui tahapan prosesi ikrar syahadatain, seorang mualaf diwajibkan untuk mengikuti pengenalan-pengenalan dasar keislaman. Oleh karenanya harus siap mental, bahwa agama yang dianut selama ini akan dilepaskannya dan akan diganti dengan keyakinan baru yang tentunya berbeda dengan yang lama. Demikianlah yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat hendaknya. Jangan lupa subscribe, like, share dan komen di Dunia Mualaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.